Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejak COVID-19 menerjang Wuhan, Tiongkok pada awal tahun 2020, negara-negara di ASEAN merasakan dampaknya sejak Januari hingga saat ini. Untuk keluar dari krisis pandemi ini, maka diperlukan upaya diplomasi untuk menjalin kerjasama antar negara. Dalam edisi Metro Pagi Primetime hari ini, kami sajikan kepada Anda wawancara khusus jurnalis Metro TV, Tami Kartanegara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Berikut ini. Dunia tengah bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Begitu juga dengan Indonesia yang telah bekerja keras bersama dengan negara-negara ASEAN untuk menanggulangi COVID-19. Seperti apa langkah-langkah diplomasi yang telah dijalankan? Saya sudah terhubung langsung dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Ibu, apa kabar Ibu Retno? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat juga kan ya? Sehat Bu, kami di sini semua. Ibu sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Iya Ibu. Ibu, pertanyaan pertama saya Bu mengenai pandemi COVID-19 yang kita semua sama-sama sedang berjuang ya Bu ya di sini ya bersama dengan negara-negara di ASEAN. Langkah-langkah diplomasi apa saja Bu yang sudah dijalankan oleh Indonesia khususnya bersama dengan ASEAN untuk menanggulangi COVID-19 ini Bu? Oke, kalau kita bicara mengenai COVID, nanti kita sambung dengan ASEAN, tetapi saya ingin bicara mengenai masalah upaya diplomasi kita dalam rangka membantu menangani masalah COVID. Jadi saya bisa sampaikan bahwa dari sejak awal mulai ditemukannya kasus di Indonesia, bahkan kalau untuk kami, para diplomat, kami sudah mulai bekerja. Kalau ingat evakuasi dari Wuhan, itu kan terjadi pada akhir bulan Januari atau awal Februari. Di situ kita sudah mulai mengevakuasi warga negara kita dari Wuhan. Yeah. Jadi dari awal kita sudah melakukan bertemu secara internal, dan kita sudah tahu bahwa situasi kita akan masuk situasi yang penuh tantangan, emergensi dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu melakukan langkah-langkah yang untuk refocusing prioritas politik luar negeri kita agar sekali lagi dapat membantu upaya untuk menangani COVID dan juga dampak sosial ekonominya. Nah, ada 3 hal besar yang sebagai hasil refocusing. Pertama adalah mengenai proteksi warga negara Indonesia. Ini adalah salah satu prioritas politik luar negeri dan menjadi lebih relevan selama pandemi. Nah, di sini saya ingin sampaikan beberapa angka untuk memberikan gambaran betapa banyak yang kita harus lakukan untuk proteksi warga negara Indonesia. Misalnya untuk evakuasi dan repatriasi, per tanggal 30 Agustus kita sudah mengevakuasi dan repatriasi 145.067 warga negara Indonesia, baik yang datang dari Malaysia, ABK maupun repatriasi mandiri yang datang dari 59 negara. Kemudian yang kedua, masih dalam konteks proteksi, kita juga menangani atau membantu warga negara Indonesia yang terpapar COVID di luar negeri yang jumlahnya juga cukup banyak, 1.371. Kemudian masih dalam konteks proteksi, kita juga membantu penyediaan sembako dan sebagainya untuk WNI kita yang memang memerlukan. Dan jumlah yang kita bagi tidak sedikit, lebih dari 500.000 paket, tepatnya adalah 529.877. Jadi klaster pertama adalah proteksi. Klaster kedua, kita membantu untuk penanganan COVID-19, baik dari awal untuk membantu penyediaan peralatan medis yang diperlukan. Ingat waktu itu ada isu mengenai APD, kemudian test kits dan sebagainya, kita sudah terlibat di situ. Kemudian untuk obat-obatan teropatik, kita juga membantu penyediaan obat maupun bahan baku obat. Pernah di satu titik beberapa bahan baku obat kita tidak bisa keluar dari negara asalnya, kemudian kita melakukan pembicaraan dan akhirnya alhamdulillah bisa
kecualikan. Belum lagi sekarang kita sedang menangani isu yang terkait dengan kerjasama untuk vaksin. Nah, klaster yang ketiga adalah penanganan untuk dampak sosial ekonomi, terutama adalah ekonominya. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah diplomasi, kita harus mengadjust, refocusing. 3 klaster besar itu yang saat ini kita sedang lakukan. Nah, kalau bicara dengan dalam konteks kerjasama ASEAN, dari sejak awal bulan Januari kita sudah mulai bergerak, ASEAN sudah mulai berkumpul, dan bahkan di pertengahan Februari para Menteri Luar Negeri ASEAN sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RRT, kemudian kita juga melakukan pertemuan dengan mitra kita lainnya sampai kepada KTT, baik KTT ASEAN maupun KTT ASEAN Plus 3 untuk membahas bersama bagaimana kita menangani pandemi ini secara bersama. Sekali lagi, virus ini tidak mengenal batas negara, oleh karena itu satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerjasama termasuk dalam konteks ASEAN bersama dengan partnernya. Ya Ibu. Lalu Bu, bagaimana dengan kerjasama wilayah-wilayah selain tadi ASEAN Plus 3, misalnya dengan Amerika, dengan Eropa, bagaimana Bu perkembangannya? Apakah selama ini juga Ibu melakukan sama komunikasi dengan para pemimpin dunia tersebut? Kita melakukan komunikasi dengan banyak sekali negara sejak hari pertama munculnya virus tersebut. ASEAN tentunya karena ini merupakan circle lingkaran pertama kita perkuat lingkaran pertama kita, tetapi kita juga melakukan komunikasi baik dengan mitra ASEAN seperti dengan Tiongkok, dengan Korea Selatan, dengan Australia, dengan Amerika, bahkan kita juga melakukan pertemuan ASEAN, Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Rusia. Secara bilateral kita juga melakukan kerjasama dengan banyak pihak, misalnya dengan UAE dan sebagainya. Plus kita juga melakukan komunikasi dengan menggunakan platform multilateral melalui WHO yang berada di Jenewa. Jadi sekali lagi kita lakukan komunikasi dengan banyak pihak, baik secara bilateral, secara kawasan maupun menggunakan platform-platform multilateral untuk menggalang kerjasama dalam rangka menangani COVID dan juga penanganan dampak sosial ekonominya. Baik Ibu. Di lapangan Ibu, apa saja mungkin hambatan yang menjadi penghalang terbesar Bu di lapangan dalam menangani khususnya COVID-19 ini Bu, khususnya di ASEAN Bu? Mungkin lebih kepada tantangan ya kalau hambatan. Jadi tantangannya itu begini. Kalau kita bicara mengenai situasi pandemi ini, saya kira tidak ada satupun negara yang siap untuk menghadapi pandemi seperti saat ini. Yeah. Nah, tantangannya pasti besar. Misalnya, to start with, pada saat sedang bulan April, bulan Mei, banyak sekali negara yang terpaksa harus menutup perbatasannya, yang kemudian berdampak kepada mata rantai perdagangan, juga mempengaruhi movement atau pergerakan manusia. Banyak warga negara dari negara-negara tersebut yang terjebak tidak bisa bergerak di negara lain dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, komunikasi kita pada saat itu di bulan-bulan Maret, April, Mei itu yang paling intensif, dan saya sampaikan bahwa justru di saat kita tidak bisa bertemu, komunikasi kita melalui teknologi dengan menggunakan teknologi justru semakin intensif karena memang ada kebutuhan bagi kita termasuk para menteri luar negeri untuk mengatasi tantangan-tantangan baik terkait dengan warga negaranya, dengan penyediaan peralatan kesehatan yang diperlukan, obat-obatan, vaksin, dan juga membuka koridor-koridor ekonomi yang memang diperlukan untuk penanganan dampak ekonominya. Pada hari jadi ASEAN yang ke-53, saya juga membaca bahwa Ibu mengajak, Menlu mengajak komitmen ASEAN menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral sesuai dengan prinsip deklarasi Zovan dan juga TAC ya Bu ya. Ini bagaimana Bu untuk ke depannya? Kenapa kita menginisiasi statement tersebut? Karena kita melihat saat ini bahkan di tengah pandemi terjadi peruncingan atau
rivalitas antara negara-negara besar semakin meruncing. Dan ini juga terrefleksi rivalitas ini di kawasan kita di Asia Tenggara. Ya. Nah, kita tidak ingin kita dipaksa untuk memilih kita berpihak kemana. Ya. Karena buat ASEAN, buat Indonesia, sebuah Asia Tenggara yang stabil dan damai ini merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dan ASEAN. Nah, kita juga sudah memiliki prinsip-prinsip yang memang dimiliki ASEAN untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia menginisiasi para Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri ASEAN mengeluarkan statement mengenai posisi ASEAN bahwa kita ingin kawasan ini adalah sebagai kawasan damai, kawasan stabil. Kita ingatkan prinsip-prinsip di dalam Charter ASEAN, kita ingatkan adanya ZOCFAN, kita ingatkan adanya Treaty of Amity and Cooperation, dan kita minta negara-negara mitra kita juga menghormati prinsip-prinsip yang kita miliki. Karena pada saat kita bicara Treaty of Amity and Cooperation, kita tidak hanya bicara ASEAN, tetapi kita bicara negara-negara lain yang sudah melakukan aksesi terhadap treaty tersebut, termasuk negara besar. RRT, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Australia, India, semuanya menjadi pihak dari treaty tersebut. Jadi intinya adalah untuk memperkuat, untuk menekankan bahwa ASEAN ingin perdamaian, stabilitas tetap terjaga di Asia Tenggara. Pimpinan Indonesia yang akan menjadi ketua ASEAN sekaligus menjadi ketua G20 di tahun 2023 mendatang. Sekali lagi selamat juga Ibu. Apa yang akan diusung oleh Indonesia dalam mensinergikan prioritas pada ASEAN dan G20 bagi kepentingan Indonesia, Bu? Saya kira begini, mungkin 2023 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia karena dalam 1 tahun itu kita akan memegang 2 keketuaan, yaitu ASEAN dan juga G20. Nah, kita masih punya waktu 3 tahun, dan dalam 3 tahun itu tentunya kita akan akan melihat perkembangan dunia, perkembangan ASEAN seperti apa, sehingga kalau menurut saya pada titik ini masih terlalu dini buat kita untuk mengatakan apa nanti yang akan kita sampaikan di dalam keketuaan Indonesia baik di ASEAN maupun di G20. Tetapi kalau kita lihat secara garis besar, tentunya kita ingin ASEAN lebih kuat, ASEAN lebih relevan, kuat dalam artian kita persatuan kita jaga, kita relevan baik bagi rakyat ASEAN, masyarakat ASEAN, maupun relevan bagi dunia. Kontribusi ASEAN harus lebih tinggi bagi perdamaian dan stabilitas dunia, dan juga G20. Tantangan dalam tahun-tahun ke depan tidak lebih mudah, karena kalau kita lihat tahun ini kita banyak sekali yang di antara negara-negara G20 yang memang sangat terdampak karena COVID ini. Kita akan lihat pergerakan pertumbuhan ekonominya akan seperti apa. Jadi kita akan lihat perkembangannya, tapi sekali lagi perkuatan-perkuatan itu yang akan kita lakukan baik di ASEAN maupun di G20. Doakan saja nanti pada saatnya kita sudah akan bisa menyampaikan apa yang akan menjadi fokus Indonesia untuk 3 tahun ke depan, 2023, 3 tahun lebih ya, dan itu adalah tantangan tahun yang penting sekali buat Indonesia, karena sekaligus 1 tahun 2 keketuaan. Sesuai dengan usulan Indonesia, Bu, ya, mengenai narasi tentang identitas ASEAN atau ASEAN Identity. Apa pentingnya, Bu, sebuah narasi dalam ASEAN Identity ini, Bu? Oke, jadi pada tanggal 31 Agustus saya membuka sebuah pertemuan konsultasi ASEAN yang ini merupakan tahapan akhir untuk finalisasi pembuatan sebuah narasi untuk ASEAN Identity. Perjalanannya saya mulai bawakan isu ini sejak Januari
di retreat para menteri luar negeri ASEAN di Danang. Dan sampai saat ini kita lakukan sekarang konsultasi dengan 3 pilar ASEAN, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, pertanyaannya memang kenapa narasi ini penting sekali untuk ASEAN? Pertama, narasi untuk identitas ini akan menjadi pengingat bagi kita semua mengenai kita ini siapa, who we are, kita ini datang dari mana, where we come from, dan kita ini akan kemana, where we are headed, baik sebagai organisasi maupun sebagai komunitas. Yang kedua, narasi ini juga penting sebagai ruh yang akan mengikat ASEAN sebagai satu keluarga. Dan ini sangat penting dalam proses transformasi ASEAN dari society menjadi community. Yang ketiga, narasi ini juga penting sebagai amunisi untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat kita tentang ASEAN, terutama kaum muda ASEAN yang dari segi jumlahnya 30% dari penduduk ASEAN. Dan yang keempat, identitas ini juga sangat penting untuk sebagai proyeksi ASEAN di luar kawasan, dan ini akan memperkuat values, prinsipal yang sudah dimiliki ASEAN dan diyakini akan lebih memperkuat peran sentral ASEAN di dunia. Baik. Lalu Ibu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang telah berhasil 2 kali memimpin Dewan Keamanan PBB presidensi untuk kedua kalinya ya Bu ya. Tema kali ini adalah Advancing Sustainability Peace atau memajukan perdamaian abadi. Sebenarnya apa sih Bu makna dari tema kali ini Bu? Jadi begini, tema untuk keketuaan kita pada bulan Agustus ini seperti tadi yang disampaikan, Advancing Sustainable Peace. Ini merupakan kelanjutan dari tema pada saat kita memegang presidensi di tahun 2019, Mei 2019, yaitu Investing in Peace. Karena kita tahu bahwa perdamaian ini tidak datang dengan sendirinya. Perdamaian ini harus ditanam, disemai, disuburkan. Oleh karena itu Indonesia selama presidensinya mengingatkan bahwa perdamaian ini sangat penting, bahkan di tengah pandemi perdamaian masih merupakan hal yang masih penting untuk diperhatikan. Karena begini, kalau kita tidak terus memperhatikan dan memelihara perdamaian, kita khawatir bahwa pandemi ini justru akan dapat membawa kemunduran bagi proses perdamaian yang sudah ada. Misalnya negara-negara yang baru beranjak dari situasi konflik bisa terseret kembali ke jurang krisis, sementara negara yang masih dalam situasi konflik dapat terpuruk kembali. Oleh karena itu kita khusus di bulan Agustus ingin mengingatkan betapa pentingnya kita memberikan perhatian tetap pada isu perdamaian bahkan di tengah situasi pandemi seperti ini. Oleh karena itu selama Presidensi Indonesia bulan Agustus 2020 kita menyelenggarakan beberapa event besar. Yang pertama adalah pertemuan yang membahas mengenai isu Bina Damai. Dan ini merupakan terobosan baru yang menjadi capaian penting keanggotaan Indonesia karena untuk pertama kalinya isu Bina Damai ini dibahas di dalam Dewan Keamanan PBB dan mendapatkan apresiasi dari seluruh anggota PBB. Yang kedua adalah pertemuan yang membahas keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir. Ini untuk mengingatkan bahwa di tengah pandemi jangan sampai kelompok-kelompok teroris itu mendapatkan momentum untuk memperbesar, memperkuat diri. Dan yang lebih bahaya apabila antara kelompok teroris mereka memiliki hubungan dengan kejahatan-kejahatan yang terorganisir, misalnya mengenai drugs dan sebagainya. Dan yang terakhir kita juga melakukan pertemuan, ini hanya 3 dari contoh banyak, pertemuan yang membahas mengenai isu serangan cyber terhadap infrastruktur vital. Di tengah pandemi kita melihat adanya ancaman serangan cyber terhadap infrastruktur vital, misalnya rumah sakit, bandara, yang semuanya menggunakan teknologi canggih yang juga rentan untuk
menerima serangan-serangan cyber. Jadi sekali lagi Indonesia berkontribusi sangat signifikan untuk terus meminta dunia memperhatikan isu perdamaian di tengah pandemi. Kita berusaha untuk menjadi bridge builder karena di tengah pandemi ini tampaknya juga perbedaan antara negara-negara anggota Dewan Keamanan tidak semakin menyempit, bahkan semakin melebar. Alhamdulillah keketuaan ini, presidensi ini dapat kita jalankan dengan baik, dengan bermartabat. Kita tetap firm, tetapi kita menghormati hukum internasional dan sekaligus kita terus berperan sebagai bridge builder. Baik Ibu, dan juga mengedepankan perempuan ya Bu ya sebagai garda terdepan untuk di wilayah perbatasan ya Bu ya. Bisa diceritakan lebih detail Bu mengenai hal tersebut? Ya, saya lupa menyebut perempuan. Jadi pada tanggal 28 Agustus untuk pertama kalinya di dalam konteks Dewan Keamanan PBB dalam sejarah diplomasi Indonesia, kita berhasil untuk mengeluarkan satu draft resolusi yang menjadi resolusi mengenai Women in Peacekeeping Mission. Ya. Jadi isu perempuan ini menjadi salah satu yang harus utamakan di dalam politik luar negeri Indonesia, tetapi dikaitkan dengan masalah peace, perdamaian, dan keamanan. Dan untuk resolusi ini yang menjadi fokus adalah peran personel perempuan dalam misi perdamaian PBB. Dan kalau kita lihat dari waktu ke waktu, isu perempuan ini selalu kita bawakan. Kita saat ini sedang membentuk sebuah network untuk negotiators, mediators perempuan untuk Asia Tenggara yang juga merupakan inisiasi Indonesia. Kita berperan untuk memberikan penguatan kapasitas bagi pengungsi perempuan Palestina. Kita juga membentuk network antara Indonesia dan Afghanistan, perempuan Indonesia dan Afghanistan. Jadi ini apa yang dilakukan Indonesia selama keketuaannya yang kemudian menghasilkan resolusi mengenai Women in Peacekeeping Operation. Ini merupakan sebuah kelanjutan, sebuah konsistensi dari keberpihakan politik luar negeri Indonesia terhadap pemberdayaan perempuan. Baik. Dan bargaining position Indonesia cukup kuat ya Bu ya di mata dunia mengenai penjaga perdamaian ini ya Bu ya? Ya, jadi Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dari pasukan perdamaian PBB. Dan bicara mengenai perempuan juga, jumlah perempuan personel Indonesia untuk pasukan penjaga perdamaian dari waktu ke waktu meningkat, walaupun masih dari segi persentase masih belum begitu besar, demikian juga persentase untuk dunia. Jadi saat ini kita memiliki 2.840 pasukan Indonesia di, kalau tidak salah, di 8 misi, 150 diantaranya adalah personel perempuan di 8 misi PBB di seluruh dunia. Dan ke depan kita sudah memiliki komitmen untuk meningkatkan jumlah personel perempuan di dalam misi perdamaian. Tentunya yang harus kita lakukan adalah menyiapkan kebijakannya, kemudian environment-nya, enabling environment-nya, sehingga perempuan dapat berkontribusi lebih dalam misi perdamaian. Buat kami, investing in women itu sama saja dengan investing in peace. Ya, terima kasih Bu Retno atas waktu yang telah disediakan. Maju terus diplomasi Indonesia. Dan semoga semakin kuatnya persatuan negara-negara di ASEAN ini, kita semua akan bersama-sama melewati pandemi COVID-19. Kembali ke studio.